Selamat pagi anak-anak Miss. Hari ini kita akan melanjutkan materi bahasa Indonesia kita. Untuk materi pembelajaran hari ini ada dua. Yang pertama, menyajikan hasil informasi tentang konsep perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menulis kalimat sesuai gambar. Baiklah anak-anak Miss, sekarang kita akan masuk ke materi yang pertama, yaitu menyajikan hasil informasi tentang konsep perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari. Untuk memudahkan dalam menggali informasi cerita, kamu dapat menggunakan tabel. Tabel dapat memudahkanmu untuk memahami informasi penting dalam suatu cerita, khususnya cerita panjang. Saat menggali informasi menggunakan tabel, kamu hanya perlu menuliskan ide pokok setiap paragraf dalam cerita. Ide pokok tersebut dapat kamu tentukan setelah membaca cerita dengan seksama. Setelah menggali informasi cerita, kamu juga dapat menyajikan kembali cerita menggunakan kalimatmu sendiri. Kamu dapat menulis kembali cerita berdasarkan ide pokok yang telah kamu tentukan dalam tabel. Gunakan kata baku dan kalimat efektif saat menulis kembali cerita. Pastikan kalimat yang kamu buat runtut dan dapat dimengerti pembaca. Sertakan pula tanda baca yang benar. Nah, sekarang Miss mau tanya, apa itu kalimat efektif? Kalimat efektif adalah kalimat yang sesuai dengan kaidah bahasa, baik ejaan maupun tanda bacanya, sehingga mudah dipahami oleh pembaca atau pendengarnya. Berikut ciri-ciri kalimat efektif. Yang pertama, kesepadanan struktur. Pastikan kalimat yang dibuat mengandung unsur klause minimal yang lengkap, yakni ada subjek dan predikat. Jangan meletakkan kata depan atau preposisi seperti yang, dan, atau di depan subjek. Ciri-ciri kedua yaitu kehematan kata. Salah satu syarat kalimat efektif adalah ringkas dan tidak bertele-tele. Maka kita tidak boleh menyusun kata-kata yang bermakna sama di dalam sebuah kalimat. Ciri yang ketiga yaitu kesejajaran bentuk. Ciri-ciri ini perlu memperhatikan imbuhan dalam kata-kata yang ada di kalimat. Kalimat efektif haruslah berimbuhan paralel dan konsisten. Jika pada sebuah kalimat digunakan imbuhan me, selanjutnya imbuhan yang sama digunakan pada fungsi yang sama. Ciri yang keempat yaitu kelogisan kalimat. Kelogisan berperan penting untuk menghindari kesan ambigu pada kalimat. Oleh karena itu, buatlah kalimat dengan ide yang mudah dimengerti dan masuk akal agar pembaca dapat dengan mudah pula mengerti maksud dari kalimat tersebut. Sekarang, perhatikan paragraf berikut dan ide pokok serta informasi penting yang ada di dalamnya. Menyublim adalah proses perubahan wujud benda dari wujud padat menjadi gas. Proses menyublim ada dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, pada kamper yang digantung di dalam lemari pakaian. Setelah beberapa hari diletakkan di lemari, ukuran kamper akan mengecil dan kemudian hilang. Kamper hilang karena berubah menjadi gas. Gas dari kamper membuat baju menjadi wangi. Setelah kalian membaca paragraf tersebut, dapat diketahui ide pokok paragraf tersebut, yaitu perubahan wujud benda dari wujud padat menjadi gas disebut menyublim. Sedangkan informasi penting yang terdapat dalam paragraf yang pertama, proses menyublim ada dalam kehidupan sehari-hari. 2. Contoh proses menyublim yaitu pada kamper yang digantung di dalam lemari pakaian. 3. Setelah beberapa hari, kamper mengecil dan kemudian hilang karena berubah menjadi gas. 4. Gas dari kamper membuat baju menjadi wangi. Baiklah anak-anak Miss, sekarang kita masuk ke materi berikutnya, yaitu menulis kalimat sesuai gambar. Selain melalui teks, informasi juga dapat diperoleh melalui gambar. Informasi pada gambar dapat dilihat melalui tokoh pada gambar, kegiatan tokoh pada gambar, tempat kegiatan pada gambar, dan suasana lingkungan pada gambar. Informasi yang kamu peroleh dari gambar
Selanjutnya dapat kamu sajikan ke dalam kalimat. Dalam membuat kalimat, gunakan kata baku yang sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Nah, anak-anak Miss perlu ketahui bahwa suatu kalimat bahasa Indonesia yang efektif harus terdiri atas subjek dan predikat. Apa itu subjek? Subjek adalah pokok pembicaraan kalimat. Subjek biasanya berupa pelaku kegiatan. Apa itu predikat? Predikat adalah bagian kalimat yang menandai apa yang dikatakan atau dilakukan oleh subjek. Predikat umumnya berupa kata kerja atau kata sifat. Nah, sekarang coba anak-anak Miss perhatikan gambar berikut ini. Di sini ada gambar sebuah rantai yang sudah berkarat. Dari gambar tersebut bisa kita dapatkan informasi sebagai berikut. Perkaratan merupakan perubahan benda-benda logam besi atau seng yang semua keras menjadi rapuh. Logam besi dapat mengalami perkaratan apabila terkena air atau uap air yang dibiarkan dalam waktu lama. Perkaratan ini menyebabkan warna besi berubah dan menjadi rapuh. Demikian video pembelajaran untuk hari ini. Untuk latihan di rumah, kerjakan halaman 34 nomor 3, halaman 36, dan latihan ulangan tema 3. Tugas dikumpulkan paling lambat hari Selasa, 20 Oktober 2020. Jangan lupa ya. Terima kasih.